Assalamualaikum Dax, selamat welcome di channel ini, di channel Astronaut Universe. Channel ini bagi kalian yang suka film-film tapi nggak sempat nonton. Ya, kembali lagi di channel ini, di channel Astronaut Universe. Dan pertama-tama gue mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman di sana bisa bahagia bersama keluarganya. Yang gak mudik juga bisa sabar ya, dan bisa teleponan untuk sementara. Jadi anyway, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. So, jadi gue pengen sedikit intermezzo atau pengen santai-santai untuk ngebahas sesuatu tentang science fiction atau luar angkasa ya. Kali ini gue punya suatu request untuk membahas sesuatu dan memang masih berhubungan dengan channel ini. Jadi kan kita selalu melihat di film-film luar angkasa itu kenapa si langit itu selalu gelap. Nah, padahal kata sebagian orang atau sebagian teman-teman bertanya tuh, kan matahari itu terang banget ya, kok bisanya gitu langit di luar angkasa itu gelap. Nah, akan jadi pembahasan di video kali ini, oke? Jadi wajar aja ya kalau kita selalu bertanya-tanya mengapa luar angkasa atau antariksa itu gelap dan hitam. Contohnya seperti di film-film alien yang gua bahas sebelumnya. Sejauh mereka pergi di luar angkasa, tentu pesawat-pesawat mereka akan menjelajah ruang angkasa yang gelap dan hitam. Jadi gini Dax, sebelum pergi ke pembahasan kita harus mengetahui dulu bahwa antariksa memang tempat di mana banyak bintang berada ya. Contohnya bintang di tata surya kita yaitu matahari, dan matahari termasuk di kawasan galaksi Bima Sakti. Pernah dengar kan ya, galaksi Bima Sakti, atau bahasa Inggrisnya itu Milky Way. Nah, meski punya banyak bintang, kita sering melihat di berbagai foto para astronot bahwa wilayah luar angkasa sangat gelap dan warnanya hitam. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa warna hitam tentunya menandakan bahwa tidak adanya cahaya gitu ya. Berarti kalau misalnya gelap berarti otomatis nggak ada cahayanya kan, itu logis banget. Nah, seharusnya kan bintang itu memproduksi cahaya gitu. Pertanyaan yang muncul, jadi kenapa bisa gelap gitu padahal terang banget tuh sebuah matahari itu. Jadi sangat manusiawi kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya demikian, karena pertanyaan seperti itu udah seperti manusiawi dan direnungkan oleh banyak ilmuwan selama ratus-ratus tahun yang lalu gitu. Jadi ada salah satu ilmuwan yang namanya Johannes Kepler, bukan si David ya. Johannes Kepler hingga Edmond Halley yang sudah memiliki banyak sumbangsih di bagian ilmu antariksa ini. Bukan si David, robot yang jahil itu ya. Jadi gini Brodax, jadi gue pernah baca di salah satu situs milik Badan Antariksa Amerika Serikat yang kita kenal sebagai NASA. Nah, mudahnya, jadi pertanyaan itu bisa dibagi menjadi dua yang gue baca ya. Yang satu itu perbedaan warna langit di bumi dan di luar angkasa. Yang kedua, kenapa harus gelap padahal banyak bintang, miliaran bintang di galaksi Bima Sakti kita, tapi nggak membuat luar angkasa itu menjadi terang benerang gitu, malah tetap aja gelap. Nah, pertanyaan pertama itu kan kenapa langit itu berwarna biru gitu ya. Jadi itu diakibatkan menurut artikelnya itu karena kita memiliki atmosfer yang mempunyai molekul-molekul yang biasa membiaskan cahaya gitu. Nah, cahayanya itu dari mana ya? Kalau gue sih pernah ngebaca di buku IPS gue itu dulu, IPS gue apa namanya tuh kayak ilmu pengetahuan alam gitu. Nah, jadi si pantulan cahaya dari laut itu dipantulkan ke langit gitu oleh atmosfer sehingga langit itu berwarna biru. Nah, seperti itu ya simpelnya. Jadi kenapa kita kalau misalnya siang-siang itu nggak bisa ngelihat ke luar angkasa gitu, dan hanya bisa dilihatnya waktu malam hari. Nah, yang kedua itu kenapa si langit luar angkasa itu tetap hitam padahal banyak bintang-bintang. Nah, seorang astronom Jerman bernama Heinrich Wilhelm Olbers membuat teori untuk menjelaskan fenomena ini pada tahun 1823. Jadul banget ya. Saat ini teori itu disebut paradoks Olbers. Nah, Olbers menjelaskan bahwa jagat raya ini bukan terbatas, melainkan memiliki jarak 15 miliar tahun. Jadi berarti bahwa kita hanya bisa melihat objek sejauh jarak cahaya yang dapat ditempuh dalam 15 miliar tahun saja. Bingung kan? Iya, bingung. Sama, gue juga bingung. Jadi akibatnya cahaya bintang yang lebih jauh dari itu tidak bisa mencapai kita sehingga tidak akan membuat luar angkasa menjadi cerah sepenuhnya. Dalam versi singkatnya,
kita tidak mungkin bisa melihat bintang di seluruh alam semesta. Itu karena banyak bintang yang usianya belum cukup untuk mencapai lokasi kita saat ini. Jadi cahaya itu ada jaraknya guys ya. Intinya itu cahaya itu ada jaraknya. Jadi dengan adanya bintang tertentu dan jaraknya cukup jauh, sedangkan alam semesta sangat luas, maka warna luar angkasa menjadi hitam. Jadi intinya gimana? Intinya itu luar angkasa itu luas. Jadi cahaya-cahaya yang dipantulkan oleh matahari atau bintang lainnya. Yang harus dimengerti, bintang itu banyak ya. Jadi matahari itu termasuk bintang dan mempunyai orbit dan mempunyai planet. Bintang itu banyak. Kita melihat totol-totol bintik-bintik di langit itu adalah bintang yang mungkin jaraknya miliaran kilometer, triliunan kilometer dari kita. Jadi kita hanya bisa lihat titik. Analoginya simpelnya gini ya. Kalau misalnya kalian masuk ke dalam sebuah gor gelap, gulita, gelap gitu. Lalu kalian hanya menyalakan satu lilin saja, sedangkan gor itu luas banget lah pokoknya. Kebayangkan yang di sudut, misalnya ada teman kalian yang berada di sudut gor, di pojokan gor itu, tentu nggak akan kebagian sinarnya karena sinar lilin itu sangat kecil. Ini logika ya, kita bermain logika. Jadi misalnya kalian yang menyalakan lilin itu, karena jarak si gor itu luas banget, misalnya 1 kilo, teman kalian yang berada di 1 kilo di sudut itu nggak akan kelihatan, bukan? Nah itu kenapa luar angkasa ini sangat gelap meskipun bintang-bintangnya tuh banyak banget ya. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala membikin langit ini sangat luas. Jadi beberapa riwayat hadis menerangkan bahwa langit pertama itu yaitu sebesar luar angkasa ini. Sedangkan Rasulullah pernah mendapatkan wahyu Isra Miraj itu sampai ke langit ke-7. Bayangkan, matahari aja atau bintang-bintang lain aja nggak bisa menerangi seluruh luar angkasa. Jadi logikanya tahu kan kenapa luar angkasa itu gelap? Ya karena sangat luas. Cahaya dari planet-planet atau bintang pun tidak mampu menerangi seluruh jagat raya atau alam semesta ini. Nah jadi gitu guys penjelasan yang gue dapat sampaikan ke kalian dari apa yang telah gue baca selama ini. Sekali lagi intinya bahwa langit alam semesta ini sangat-sangat luas. Gue berharap penjelasan gue ini bisa memuaskan apa yang selama ini teman-teman cari ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah share, subscribe, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.